30/20/30/16. Selamat datang dalam debat ilmiah hari ini. Topik yang akan kita angkat adalah tema yang sangat krusial dalam kajian siasat syariah atau politik Islam, yaitu membedakan konsep as-sulta atau fidyah dalam Islam, kedudukan rais ad-daulah atau kepala negara, wakil atau kementerian, imarah atau pemerintah daerah, hingga imarah al-jihad atau pertahanan. Kita akan mendiskusikan sejauh mana otoritas eksekutif ini diatur dalam Islam, apakah struktur ini murni ide pilihan manusia untuk kemanfaatan atau memiliki fondasi yang syariat kuat dengan batasan-batasan yang kaku. Untuk itu kami hadirkan tim pro. Kenalkan, saya Desianti dengan NIM 2430203018. Saya berasal dari Fakultas Syariah. Saya di sini berperan sebagai tim pro. Tim pro yang meyakini bahwa Islam memiliki konsep as-sulta atau fidyah yang komprehensif, terstruktur dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk pertahanan yang bertujuan untuk menegakkan syariat dan kemaslahatan umum atau rahmatan lil alamin. Dan kami hadirkan juga tim kontra. Terima kasih moderator. Dalam program saya akan adalah kita dari tim pro. Saya Desianti dengan NIM 2430203017. Saya dari Hukum Tata Negara dan berperan sebagai tim kontra. Tim kontra yang berpendapat bahwa Islam hanya menetapkan prinsip-prinsip hanyalah walis atau sarana dunia yang sepenuhnya diserahkan pada kebijakan pemanfaatan status syariah yang melekat pada strukturnya. Mari kita simak argumen masing-masing tim dengan hati terbuka. Saya persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumennya. Waktu 4 menit dari mulai Anda berbicara. Terima kasih kepada moderator dan dewan juri yang terhormat. Izinkan kami membawa argumen kami. Kami dari tim pro meyakini sepenuhnya bahwa as-sulta atau fidyah, kekuasaan eksekutif dalam Islam, adalah pilar utama dalam mewujudkan tujuan syariah di muka bumi ini. Kekuasaan ini bukan sekadar urusan administrasi duniawi, tetapi memiliki landasan syar'i yang kuat untuk menegakkan hukum Allah dan mengurusi urusan umat. Lalu, dari Al-Quran dan Hadis, kewajiban adalah kepemimpinan eksekutif yang kuat, rais ad-daulah yang bersumber dari perintah Allah untuk taat kepada ulul amri, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulul amri. Allah berfirman, taati Allah, Rasul dan ulul amri. Rasulullah SAW juga bersabda moderator, seorang imam adalah pengembala dan ia bertanggung jawab atas gembalanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, kami juga ingin menjelaskan konsep wizarah, kementerian, dan imarah. Islam tidak hanya memerintahkan adanya kepala negara, tetapi juga melegitimasikan pembagian tugas eksekutif melalui wizarah, kementerian, atau pembantu. Ini dicontohkan oleh Nabi Musa alaihi-wassalam yang memohon agar Harun dijadikan wazirnya. Kenapa dalam surat At-Taha ayat 29-30. Para khalifah Rasyidin juga mengangkat wali untuk memimpin di imarah, pemerintah daerah untuk memastikan keadilan sampai ke pelosok yang merupakan bagian integral dari fungsi eksekutif syariah. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya kami juga mau menjelaskan tentang pertahanan. Pertahanan negara adalah fungsi eksekutif yang mutlak. Dalam Islam, perintah untuk mempersiapkan kekuatan pertahanan adalah tugas pokok rais ad-daulah untuk melindungi kedaulatan, menjaga mura'ah umat, menciptakan stabilitas agar hukum Allah bisa ditegakkan tanpa gangguan. Izinkan kami menyampaikan kesimpulan kami, wahai tim kontra.
Kesimpulan kami adalah struktur as-sulta at-tanfiziyah yang lengkap adalah bagian dari kewajiban kolektif umat Islam untuk mewujudkan maqasid syariat. Tampaknya syariat akan menjadi teori tanpa eksekusi. Wallahu a'lam. Sekian dari argumen kami. Sesungguhnya lawan berdebat adalah teman terbaik kami dalam berpikir. Terima kasih kepada tim pro. Sekarang giliran tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktu 4 menit dimulai Anda berbicara. Terima kasih Maya. Dalam mulai yang saya hormati dan dengan pikir saya dari Terima kasih kami dari tim kontra sangat menghargai niat dari tim pro untuk menegakkan syariat. Namun, kami menolak anggapan dari tim pro bahwa struktur eksekutif yang mediteri seperti wizarah, imarah, apalagi imarah al-jihad dalam bentuknya yang modern memiliki satu hukum yang syar'i. Secara intrinsik, Islam hanyalah meletakkan prinsip dasar, keadilan dan musyawarah dan amanah. Adapun bentuk kementerian seperti struktur perda dan organisasi pertahanan sepenuhnya adalah wasilah. Itu sarana berlari manusia yang apapun itu duniawi untuk disesuaikan dengan konteks zaman. Nah, kami dari tim kontra mengajar tim pro untuk melihat analisis sejarah dan dinasnya. Surah Wazir dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa yang kami sediakan. Konteksnya adalah personal Nabi yang dibantu personal lain, bukan struktur kementerian modern yang birokratis di masa Rasulullah dan Khalifah Rasulullah. Struktur pemerintahan itu sangat sederhana, tidak ada departemen formal yang aku. Struktur birokrasi yang kompleks justru baru muncul setelah Islam bersentuhan dengan peradaban Persia dan Romawi. Itu terjadi pada masa Asia. Yang menunjukkan itu adalah ikhtiar administrasi, bukan doktrin hukum syariat yang solid dan tetap. Nah, di sini peran imam al-jihad dalam mengenai pertahanan Islam memang mewajibkan pertahanan. Namun, memberi label laku imam al-jihad sebagai fungsi eksekutif tersendiri yang bersatu syar'i adalah bentuk yang berlebihan. Bentuk pertahanan bisa berubah dari militer tradisional menjadi perang siber, ekonomi dan diplomasi. Menetapkannya dalam satu kontak struktur eksekutif yang syar'i itu akan membatasi fleksibilitas negara dalam menghadapi ancaman yang modern. Jadi, kesimpulan dari kami sebagai tim kontra adalah as-sulta al-tanziyah beserta statusnya adalah mulai ikhtiar politik dan manajemen duniawi dan duniawi. Memang sebenarnya dalam ranah syariah akan mengobrolkan batas antara hukum Allah yang absolut dengan kebijakan administrasi manusia yang zahir relatif dan temporal. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, sesi sangka balik. Kami persilakan kepada tim pro untuk menanggapi argumen dari tim kontra. Waktu 3 menit dari sekarang. Terima kasih kepada moderator dan dewan juri yang terhormat. Dewan juri yang terhormat, sangat disayangkan sepertinya tim kontra sangat gagal paham terhadap apa yang sudah kami sampaikan. Kami harus meluruskan argumen tim kontra yang mencoba mensekulerkan urusan administrasi pemerintahan dalam Islam. Memang benar, Islam hanya memberikan prinsip-prinsip global. Namun perlu diingat, ada kaidah fikih, sesuatu yang tampaknya suatu kewajiban tidak bisa sempurna, maka ia juga menjadi wajib. Kesalahan terhadap wasilah duniawi. Penegakan keadilan dan syariat adalah wajib. Terima kasih kami dari tim kontra sangat menghargai niat dari tim pro untuk menegakkan syariat. Namun, kami menolak anggapan dari tim pro bahwa struktur eksekutif yang mediteri seperti wizarah, imarah, apalagi imarah al-jihad dalam bentuknya yang modern memiliki satu hukum yang syar'i. Secara intrinsik, Islam hanyalah meletakkan prinsip dasar, keadilan dan musyawarah dan amanah. Adapun bentuk kementerian seperti struktur perda dan organisasi pertahanan sepenuhnya adalah wasilah. Itu sarana berlari manusia yang apapun itu duniawi untuk disesuaikan dengan konteks zaman. Nah, kami dari tim kontra mengajak tim pro untuk melihat analisis sejarah dan dinasnya. Surah Wazir dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa yang kami sediakan. Konteksnya adalah personal Nabi yang dibantu personal lain, bukan struktur kementerian modern yang birokratis di masa Rasulullah dan Khalifah Rasulullah. Struktur pemerintahan itu sangat sederhana, tidak ada departemen formal yang aku. Struktur birokrasi yang kompleks justru baru muncul setelah Islam bersentuhan dengan peradaban Persia dan Romawi. Itu terjadi pada masa Asia.
Yang menentukan itu adalah ijtihad administrasi, bukan doktrin hukum syariat yang valid dan tetap. Nah, di sini peran imam al-jihad dalam membenahi pertahanan Islam memang mewajibkan pertahanan. Namun, memberi label lalu imam al-jihad sebagai fungsi eksekutif tersendiri yang bersatu syar'i adalah bentuk yang berlebihan. Bentuk pertahanan bisa berubah dari militer tradisional menjadi perang siber, ekonomi dan diplomasi. Menetapkannya dalam satu kontrak struktur eksekutif yang syar'i itu akan membatasi fleksibilitas negara dalam menghadapi ancaman yang modern. Jadi, kesimpulan dari kami sebagai tim kontra adalah As-Sultan Al-Fauziyah beserta statusnya adalah mulai ijtihad politik dan manajemen duniawi dan duniawi. Memang sebenarnya dalam ranah syariah akan mengaburkan batas antara hukum Allah yang absolut dengan kebijakan administrasi manusia yang zahir relatif dan moral. Kami kembali kepada moderator. Terima kasih moderator. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari kami. As-Sultan At-Tanfiziyah, kekuasaan eksekutif dalam Islam adalah wilayah mutlak yang sah secara syariat yang dipimpin oleh Rais Ad-Daulah, struktur wizarah, kementerian, imarah pemerintahan daerah, dan imarah al-jihad pertahanan yang memiliki landasan syariah seperti dalam Al-Quran Surat At-Taha ayat 29-30 tadi. Kaidah fikih dan ijtihad sahabat untuk memastikan tercapainya maqasid syariah, memisahkan struktur-struktur ini dari ranah syariah dan menganggapnya itu hanya urusan duniawi saja yang profan akan melemahkan otoritas negara Islam untuk memaksa ditaatinya hukum Allah seperti itu oleh kontrak. Tim Pro mendukung penuh pembentukan dan penguatan struktur eksekutif yang lengkap dari pusat hingga daerah, termasuk seperti pertahanan, kewajiban kolektif demi terwujudnya keadilan bagi seluruh alam. Itulah kesimpulan dari kami moderator. Pada tim pro yang telah menyampaikan kesimpulannya, kami persilakan kepada tim kontra untuk menyampaikan kesimpulannya. Waktu 2 menit dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih moderator. Dengan duri yang saya hormati, kesimpulan dari kami dari tim kontra adalah Islam hanya menetapkan prinsip global dalam Al-Sultan Al-Fauziyah, yaitu kepemimpinan yang adil, amanah dan musyawarah. Struktur militer seperti kementerian modern, pembagian wilayah administrasi daerah, dan bentuk organisasi militer itu adalah mulai ijtihad politik dan manajemen, wasilah yang profan dan duniawi dan temporal. Tidak ada landasan nas yang kaku untuk menetapkan bentuk kementerian atau struktur perintah bertemu dengan doktrin syariah yang tetap. Mengklaim struktur ini sebagai syar'i adalah berlebihan dan berbahaya karena akan membatasi fleksibilitas ijtihad pemerintah dalam mencari sarana yang paling efisien serta berpotensi menyalahgunakan agama untuk kebijakan administrasi yang ketat. Islam masuk pada nilai bukan bentuk Allah Allah untuk yang diberikan kepada masyarakat. Terima kasih kepada kedua tim yang telah berdebat dengan sangat ilmiah dan santun. Dari debat ini kita dapat menarik benang merah. Tidak ada perbedaan bahwa dalam Islam harus ada as-sultan al-fauziyah atau kekuasaan eksekutif untuk menegakkan hukum dan menjaga umat. Perbedaan terletak pada status hukum dari struktur eksekutif yang detail atau wizarah, imarah al-jihad. Tim Pro melihat struktur ini memiliki fondasi yang syariah kuat melalui ijtihad yang diakui dan kaidah fikih tentang penyempurnaan kewajiban, sedangkan tim